Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Bertemu lagi bersama Ustazah Nisa. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini ya. Baik anak-anak, di materi kali ini kita akan membahas materi fikih yaitu azan dan iqomah. Di materi ini akan kita bahas tentang pengertian azan dan iqomah, syarat sah azan, syarat muazin, dan lafal azan dan iqomah. Yang pertama kita akan bahas adalah pengertian azan. Apa itu azan? Azan adalah panggilan seorang muazin kepada umat Islam agar melaksanakan sholat wajib dengan berjamaah. Tujuan azan adalah memberitahu bahwa waktu sholat telah tiba. Dan hukumnya azan adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah adalah suatu aktivitas yang wajib dilakukan oleh umat muslim. Tetapi jika sudah dilakukan oleh umat muslim yang lain, maka kewajiban ini gugur. Seperti azan, jika sudah dilakukan oleh umat Islam yang lain di satu tempat, maka tidak perlu mengumandangkan azan lagi. Tapi jika di satu tempat yang sama. Muazin adalah orang yang mengumandangkan azan. Harus bersuara keras supaya orang yang mendengarnya cepat mendatanginya untuk sholat berjamaah. Kemudian yang akan kita bahas yaitu syarat sah azan. Syarat sah azan yang pertama, sudah masuk waktu sholat fardu. Yang kedua, dengan berbahasa Arab. Yang ketiga, tidak boleh terputus-putus. Yang keempat, azan disuarakan dengan nyaring. Yang kelima, tertib sesuai dengan urutan azan, dan yang terakhir, azan dilakukan oleh seorang muslim yang berakal. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu syarat-syarat menjadi muazin. Muazin adalah orang yang mengumandangkan azan. Yang pertama yaitu beragama Islam, yang kedua laki-laki, yang ketiga, sudah tamis atau berakal atau mumayyiz. Jadi, syarat menjadi seorang muazin adalah seorang laki-laki muslim yang berakal. Kemudian, selanjutnya, yang perlu diperhatikan oleh muazin atau orang yang mengumandangkan azan, yaitu yang pertama, muazin berniat mengharap ridho Allah. Jadi, tidak boleh mengharap niat yang lain atau mengharap ridho yang lain selain ridho, mencari ridho Allah atau mengharap ridho Allah. Yang kedua, suci dari hadas kecil dan besar. Jadi, sebelum mengumandangkan azan, berwudu terlebih dahulu. Yang ketiga, berdiri menghadap ke kiblat. Yang keempat, menyuarakan azan dengan jelas dan nyaring agar terdengar dari jauh. Jadi, mengumandangkan azan atau menyuarakan azan dengan suara yang jelas dan juga nyaring. Ya, tidak boleh bersuara pelan karena nanti tidak akan terdengar oleh makmum atau orang yang akan mendatangi sholat. Yang kelima, melambatkan bacaan dari tiap-tiap lafal azan. Jadi, mengumandangkan azan tidak boleh dengan terburu-buru. Yang keenam, memasukkan dua anak jarinya ke dalam dua telinga. Yang ketujuh, menyuarakan azan dengan makhraj yang fasih. Yang kedelapan, tidak boleh berbicara ketika mengumandangkan azan. Kesembilan, selesai azan dikumandangkan, muazin yang mendengarkan azan hendaklah berdoa, yaitu doa setelah mendengar azan.
Nah, anak-anak, setelah ini kita akan simak contoh dari pelafalan azan. Ikuti terus ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah anak-anak, baru saja kita dengar contoh azan berkumandang. Catatan-catatan yang bisa kita ambil yaitu yang pertama, pada azan subuh setelah membaca hayya 'alal falah ditambah dengan as-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Jadi hanya pada azan subuh saja ada tambahan as-sholatu khairum minan naum. Yang kedua, azan dan iqamah itu sunnah hanya untuk sholat fardu, maksudnya 5 waktu, baik pun sholat sendirian atau berjamaah. Yang ketiga, untuk jamaah perempuan tidak sunnah azan, hanya sunnah iqamah saja. Jadi untuk jamaah perempuan tidak perlu mengumandangkan azan. Yang keempat, barang siapa mendengar azan dan iqamah hendaknya menjawab atau menirukan sebagaimana yang dibaca oleh orang yang azan dan iqamah dengan suara perlahan-lahan, kecuali mendengar hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Harus menjawab dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Jadi, apabila kita mendengarkan orang yang sedang azan atau iqomah, maka kita menjawab sama seperti orang yang azan. Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita jawab juga Allahu Akbar, tapi dengan suara yang perlahan. Kecuali ketika kita mendengar hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka jawaban kita adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Catatan yang selanjutnya yaitu ketika selesai mendengar azan, sunnah pula membaca doa sebagai berikut. Allahumma rabba hadihid da'watit tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang ditegakkan, berikanlah kepada Nabi Muhammad perantara dan keutamaan. Sesungguhnya engkau tidak mengingkari janji. Kemudian yang keenam, jika kita mendengar azan, as-sholatu khairum minan naum, yaitu pada azan subuh, maka kita menjawab sodaqota wa barorta wa anazalika minasyahidin. Benarlah engkau dan engkau telah berbuat baik, dan sayalah di antara orang-orang yang menyaksikan atas yang sedemikian itu. Kemudian catatan yang terakhir yaitu apabila seseorang mendengarkan iqomah harus juga menirukan dengan perlahan-lahan sebagaimana mendengarkan azan, kecuali apabila mendengar qad qamatis shalah, maka kita harus menjawab aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ard wa ja'alani minas sholihin. Artinya, mudah-mudahan Allah menegakkan sholat ini dan menegakkannya selama masih ada bumi dan langit dan menjadikan saya termasuk golongan orang-orang yang sholih. Amin. Alhamdulillah anak-anak, usai sudah pembelajaran kita kali ini. Semoga materi yang Ustazah sampaikan dapat kalian pahami. Tetap semangat belajar dari rumah. Terima kasih. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.